Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Sahabat Rongsok, dalam setiap melakukan usaha atau sebagai pemilik usaha itu sebaiknya kita memiliki kreativitas atau inovasi di dalam usaha, termasuk juga itu usaha daur ulang atau rongsok. Nah, dalam video ini saya akan membahas kira-kira kreativitasnya seperti apa yang bisa mengembangkan penghasilan untuk dunia rongsok. Nah, sebelum saya bahas masalah itu, terlebih dahulu saya akan menyapa kepada senior di daur ulang. Ini mantan ketua Abdupi, Bapak Saud Marpaung. Salam hormat dari saya, Pak. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sahabat rongsok, biasanya kalau untuk penggiling ya, untuk penggiling ini melakukan aktivitasnya atau rutinitas yang keseharian atau yang biasa dilakukan ya. Contohnya seperti ini, misalkan beli barang siap giling dari pengepul atau dari lapak. Nah, apa adanya itu langsung digiling. Nah, seperti ini adalah contohnya seperti barang naso ya, akan digiling langsung seperti ini. Padahal kalau ini semua langsung kita giling, ini akan hasil produksinya ini bukan kualitas super ya. Jadi ini masih KW karena masih campur aduk. Nah, sebaiknya memang kita membuat barang itu ada kualitas super dan ada yang kualitas biasa-biasa saja. Nah, contohnya seperti ini. Tapi ini memang diperlukan tenaga giling yang memang kita bayarnya itu harian, jadi bukan borongan. Karena kalau borongan ini biasanya nggak mau karena berkaitan dengan hasil yang mereka peroleh. Tapi kalau harian, sedikit banyaknya mereka dapat gilingan itu, tapi tidak mempengaruhi daripada hasil tenaga kerja tersebut. Nah, contohnya seperti ini bisa kita pisah ya, seperti ini naso ini nantinya kalau kita giling sendiri ini bisa jadi kualitas super. Nah, ini beda dengan yang ini karena ini ada sablon. Kalau ini kita campur, ini sudah jadi naso ya, tapi ini kualitasnya belum super. Nah, kalau ini kita pisah, jadi saat giling ini kita curah. Jadi bukan di saat barang itu datang dari lapak terus kita curah, kita pilihin, tapi di saat kita giling, sebelum memasukkan itu ke mesin gilingan, mungkin disiapkan tempat sendiri. Nah, sambil sedikit inilah mengutip ya, sedikit-sedikit yang seperti ini ya, ini kita pisah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita pisah, nantinya ini kita giling sendiri. Nah, kalau ini kita giling sendiri, ini jadi kualitas super. Nah, nantinya yang ini sebaiknya ini sebenarnya harusnya dipotong. Nah, karena ini aluminium foil. Jadi ini logam, tapi tidak dipotong pun tidak apa-apa, sahabat rongsok. Ya, harusnya dipotong seperti ini. Nah, ini udah super nanti saat digiling. Nah, kalau toh tidak dipotong, ini langsung kita giling, ini tidak apa-apa. Karena apa? Nanti yang ini yang ada aluminium foilnya ini akan tenggelam ya. Nah, terus yang ini akan ngambang. Jadi yang ini yang ngambang ini nanti masuk ke kualitas super. Terus yang ini tenggelam, ini bisa dicampurkan dengan barang-barang yang seperti ini, yang KW ya, yang kualitasnya biasa-biasa saja. Nah, sekali lagi ini memang dibutuhkan untuk penggiling yang dengan kemampuan modal yang sudah cukup lumayan, karena ini otomatis kita akan sedikit menimbun barang. Jadi kalau setiap giling kita pilihin yang seperti ini, milihnya tidak harus memang khusus milih ini. Jadi sambil kita masukkan ke sini ya, ini bisa kita lempar ke wadahnya, ke karung atau ke ember dan lain sebagainya. Nah, ini untuk contoh untuk naso ya. Jadi bisa dibuat dua kualitas yang super dan kualitas biasa-biasa saja. Nah, terus kalau yang ini sebenarnya ini bahannya LDPE impus, tapi karena kuantitas atau jumlah barangnya itu biasanya sedikit, ini nggak perlu kita pisahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan jumlah barangnya itu banyak, ini kita pisahkan, kita giling sendiri, ini juga mempunyai harga yang lebih tinggi ya. Jadi kalau referensi saya atau saran saya, ini sebaiknya kita pilih yang seperti ini aja
ya. Yang ini kita pisahkan, nanti kita kumpulkan pada jumlah tertentu, nanti bisa kita giling sendiri, dan waktu kita jual ini akan menghasilkan kualitas yang super ya, enggak campur yang seperti ini. Nah, contohnya juga untuk yang BLP seperti ini kalau kita giling langsung ini sudah jadi BLP, tapi ini kualitasnya biasa-biasa saja. Nah, ini nanti saat giling yang seperti ini bisa kita pisah ya, kita pisah. Itu sama halnya dengan yang naso tadi, ini nanti kualitasnya akan jadi BLP yang super ya, jika dibandingkan dengan yang seperti ini yang masih ada label-labelnya seperti ini. Jadi kita bikin dua kualitas. Nah, terus yang untuk glowing warna seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah masuk ke glowing warna, tapi saat penggilingan nantinya yang tutup ini bisa kita pisah sendiri ya. Ini LD tutup ini harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga glowing warna. Tapi biasanya kalau kita beli dari lapak ya, beli siap giling itu biasanya masih dicampur seperti ini. Nah, terus oli itu kita pisahkan sendiri nantinya ya. Oli kita pisah, kita giling sendiri. Nah, itu akan mendapatkan hasil yang lebih bagus dan harganya juga lebih tinggi. Dengan begitu tanpa kita sadari nantinya dalam periode tertentu kita sudah mempunyai tabungan. Jadi misalkan kita seperti ini tadi, kita memisahkan setiap hari itu, setiap giling itu bisa 50 kilo ya, 50 kg, mungkin sebulan sekali bisa kita giling dengan kapasitas sekitar 1 ton lebih. Nah, kalau selisih harganya antara yang campur aduk yang kualitas KW tadi itu selisih harganya sekitar Rp800 atau Rp1.000 ya, itu sudah ada nilainya sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Itu sudah lumayan. Itu mungkin dari naso aja kan, belum dari yang BLP, belum dari yang glowing warna. Nah, tapi sekali lagi ini memang di proses penggilingannya, karena kalau di proses sortirnya ya, itu untuk tukang sortir itu kebanyakan jarang yang mau. Karena apa? Tukang sortir itu kebanyakan itu borongan, kecuali sahabat Rongso memiliki tukang sortir yang memang tenaga harian, jadi bisa sahabat Rongso instruksikan untuk memisahkan barang tersebut. Nah, kalau memang tukang sortirnya itu borongan atau memang sahabat Rongso itu membeli dari lapak yang barang siap giling, itu sebaiknya pengutipan atau pemisahan itu di saat akan memasukkan ke corong mesin ya. Jadi sambil menggaruk ya, masukkan ke corong mesin yang kelihatan seperti ini ya, itu lempar. Enggak spesifik harus memilih ini. Jadi yang langsung kelihatan aja, kepegang langsung di ini, itu lama-lama juga akan banyak. Nah, itu sedikit banyak bisa mempengaruhi daripada hasil usaha sahabat Rongso semua. Nah, saya kira itu masukan dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.